مثال الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Barusan ngelihat ayah andung ingat nih, dibeliin sama ayah andung sama Bunda Lucy ikat Cirebon. Nah, jadi harus dipakai. Soalnya ditaruh di depannya tablet nih, pakai sekalian. Kemarin lagi ceramah di peresmiannya Al-Iman Quranic Course, tempatnya Kak Iva di Cirebon. Nanya sama Kak Iva, udah keren-keren begini, gimana Kak Iva, cocok nggak? Jawabannya singkat, enggak katanya. Iya, pokoknya nyenengin, nyenengin ini Bunda Lucy sama ayah andung yang ngebeliin. Wadrib lahum masalah hayati dunia, buatkan wahai Muhammad untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu bercampur dia dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan bumi. Fa'asbaha hashiman, lalu dia tumbuh-tumbuhan itu langsung mengering, kering kerontang. Tadruhu riyah, lalu ditiup oleh angin. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hidup di dunia ini perumpamaannya dikasih tahu sama Allah kayak gini ya, ayah bunda. Jadi begitu singkat. Dalam surat Al-A'la, ayah bunda juga tahu tuh, sudah hafal. Lihat bagaimana yang kekal, yang abadi, yang agung, yang hebat cuma Allah. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakanmu. Walladzi qaddara fahada. Sucikan nama Tuhanmu, dia yang sudah menentukan ukuran. Fahada, dan dia yang memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a. Setelah Allah cerita tentang penciptaan manusia, Allah tetapkan takdirnya, umurnya, hartanya, Allah beri petunjuk. Tiba-tiba Allah cerita tentang apa? Tentang rerumputan. Dialah Allah yang mengeluarkan, menumbuhkan rerumputan. Faja'ala wutha'an ahwa. Cuma pendek tuh. Setelah Allah munculkan rerumputan, Allah jadikan dia kuning, menghitam, lalu mati. Banyak yang nggak sadar kapan rumput itu tumbuh, tiba-tiba udah tinggi. Banyak nggak sadar juga tiba-tiba rumputnya besok-besok mati. Kehadiran kita juga di dunia kayak begitu. Banyak yang nggak sadar. Orang-orang nggak sadar atas kehadiran kita. Orang-orang juga nggak sadar tentang kematian kita. Hatta orang hebat sekalipun, banyak yang nggak sadar. Ayah bunda tahu nggak Michael Jackson? Tahu kan? Ada yang tahu tahun berapa Michael Jackson mati? Tuh, nggak ada yang tahu. Biar sehebat-hebatnya Michael Jackson, matinya kita kagak tahu. Apalagi Bobby, apalagi ayah bunda. Jadi nggak ada yang hebat. Segitu cepatnya tuh kehidupan dunia. Kira-kira prestasi, pencapaian tuh dahsyat. Enggak. Lagi diulangin dalam ayat ini. Nih, buat Muhammad, untuk mereka. Untuk semua manusia agar mereka sadar perumpamaan hidup di dunia ini. Kama in anzalna, seperti air yang kami turunkan. Seperti ruh yang Allah turunkan dari langit. Lalu kemudian Allah masukkan ke dalam rahim bunda. Sama tuh. Fakhtalata bihi nabatul ard. Itu air bercampur dengan tumbuh-tumbuhan. Dari air yang satu,
Dari tanah yang satu bisa jadi rasanya beda-beda, tumbuh-tumbuhan, warnanya beda-beda. Nanti cari sama ayah bunda ya, ayatnya itu. Dari air yang satu, dari tanah yang satu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nanam anggur, cuma beda pot doang, airnya sama, tanahnya sama, beda-beda tuh varietasnya. Ada anggur hijau, ada anggur merah, ada anggur hitam, anggur macam-macam. Padahal airnya, tanahnya, medianya sama. Dan itu yang disebut فأصبح هشيما تذروه الرياح فاختلط به نبات الأرض. Dia bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi. Jangan iri sama kehidupan orang lain. Ada yang Allah jadikan tumbuh-tumbuhan itu tumbuhan-tumbuhan kecil. Ada yang dengan air yang sama Allah bikin tumbuh-tumbuhan yang tinggi-tinggi. Ada. Ada tumbuhan yang dibuat sama Allah Subhanahu wa taala indah dipandang mata. Ada yang dianggap tumbuhan liar. Maunya dibabat-babat aja sama orang. Demikian juga begitu dalam kehidupan di dunia ini. Nah, semuanya masing-masing perannya udah ditentukan sama Allah. Apakah akan menjadi tumbuhan yang berbuah atau tumbuhan yang beracun? Ada. Pokoknya semuanya perannya sudah dibuat sama Allah. Dan perhatikan, baru aja airnya masuk ke bumi, lalu kemudian tumbuh jadi tumbuh-tumbuhan, segitu gampangnya Allah bilang fa'asbaha hasyiman. Dia kering kerontang, taduruhu riyah, dia hilang, ditiup angin. Nanti ayah bunda bakal ketemu ayat 46, ayat 47, 48, 49. Allah kasih tahu staging hidup ini. Nanti besok al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Bicara tentang harta yang kita kumpulkan. Bicara tentang keluarga, anak, keturunan, cucu yang kita bangga-banggakan. Besok tuh Allah ceritain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa merasakannya besok. Dan kehidupan dunia ini sama. Begitu pendeknya, tiba-tiba dia manusia yurjibalu wa tara'adda barizata wa hasyarnahum. Nanti bakal kalian lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba gunung pada terbang. Kalian lihat bumi ini hancur. Dan setelah staging berikutnya adalah orang-orang terima kitab. Ada yang terima dengan kitab kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang dari balik punggung. Masih ingat nggak orang yang terima kitab dari balik punggung? Dalam surat apa tuh ayah bunda? Nanti cari posting. Jadi nggak cuma tangan kanan, tangan kiri. Yang terima dengan tangan kanan, tangan kiri. Itu udah kita tahu tuh. Dalam yang terima dari balik punggung ada juga. Dan nanti terus saja Allah ceritakan tentang kehidupan dunia ini yang segitu singkatnya. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. Kering kerontang ditiup angin, hilang. Dalam surah Al-Qari'ah, yauma yakunun nas kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Hari di mana manusia itu seperti aneh-aneh berterbangan. Dan gunung juga begitu. Terbang. Gunung terbang. Apalagi manusia. Nah ini disebut fa'asbaha syiman tadruhur riyah. Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok kita bakal dikasih tahu sama Allah. Ada kalimat wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawabu khairun amala. Yang disebut yang bakal abadi itu amal-amal soleh. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawabu khairun amala.
dia itu balasan terbaik dan cita-cita yang terbaik harusnya amal soleh, amal soleh, amal soleh. Kenapa? Karena nanti yang kita kejar-kejar semuanya fata morgana. Dalam surat An-Naba nanti ayah bunda cari. Jadi kalimat usil suyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung dihempaskan das fakanat saraba, hingga dia jadi fata morgana das. Kelihatannya dekat, ke sana dicari nggak ada, nggak ada, nggak ada. Bumi juga begitu. Nanti semua kehidupan dunia ini dicari nggak ketemu, dicari nggak ada. Nah, cari Allahnya, wal baqiyatus sholihah. Nah, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, balik ke ayat 29. Segitunya Allah kasih tahu, Allah bilang wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan bahwa yang terbaik adalah milik Tuhan, milik Allah. Nah, sekarang yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tapi na'atadna lit-talimina naran ahata bihim suradiquha. Kami udah siapkan buat orang-orang yang zalim, yang menghina dirinya sendiri, yang merendahkan, yang membuat hidupnya jadi celaka, nanti juga akan celaka dengan api neraka buat orang-orang zalim yang panasnya itu meliputi, yang sampai yashfil wujuh, akan membuat wajah ini melepuh. Bisa syarabu wasa'at murtafaqo. Tapi sebaliknya taat sama Allah, innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana. Nanti ayah bunda kalau udah ngerasain nikmatnya ayat itu, kesini nyambungnya kesini sini bisa nyambung semua. Tapi kalau udah dinikmatin ayatnya, jangan dihafalin, ntar lupa ya. Nikmatin sama ayah bunda, dirasakan. Jadi kalau dirasakan, kayaknya nyambung ke ayat ini nih, buka. Kalau masih nggak kuat hafalannya, cocok nih nyambungnya ke ayat ini, buka lagi. Nah, jadi sebenarnya semua ayat-ayat Al-Quran itu amat mudah untuk dinikmati. Coba ayat bunda lihat di ayat 45. Kata-katanya pengulangan semua, udah pernah semua kayak. Yang belum coba lihatin. Paling fakhtalata bihi. Kata-kata ikhtilat juga udah tahu ikhtilat kan. Hashima itu kayaknya yang baru. Tazuruhu riyah itu yang baru. Sisanya udah. Jadi kalau yang baru cuma kata Hashima, Tazuruhu, Arya, tiga dari semua kata-kata itu yang ada di ayat 45 terlalu sedikit. Jadi wadrib lahum masalal hayati dunya. Nah, sampai hayati dunia udah tahu. Kama in anzalnahu, seperti air yang kami turunkan, udah tahu. Fakhtalata bihi, lalu bercampur dengannya nabatul ar. Nabatul ar udah tahu. Wa asbaha hashiman, lalu dia mengering, tadruhu riyah, yang ditiup angin. Jadi nikmati sama ya bunda. Dan kalau ada ayat kata-kata yang baru Allah berikan, itu Allah lagi tambahkan ilmu sama kita. Kalau ada belokan sama Allah seperti jebakan, itu tandanya ayatnya pengen disayang sama kita. Nanti ada murtafaqo, muqtadiro, kemudian apa lagi? Pokoknya yang model-model begitu tuh di ujung-ujung. Nah, dia minta disayang sama kita. Jadi wa khairun thawaban wa khairun uqba. Nanti akan ada wa khairun sawabun wa khairun amala. Ujungnya cuma beda tuh, hampir sama tapi ujung yang beda.
Ada khairun thawaban wa khairun uqba, ada khairun thawaban wa khairun amal. Ada yang Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Nggak jauh dari situ. Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilah. Bedanya cuma harokatnya doang. Yang pertama Rabbana atina. Yang kedua Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Nah, yang model-model gini, ayah bunda ntar nggak usah diapalin, dinikmatin. Sama kayak bunda atau ayah nyimpen barang yang disayang. Garpu kecil di mana ya, bunda? Ingat banget tuh. Ada no di dapur, di laci, nah nomor 2, tarik tuh, di situ ada tuh. Dan nggak perlu disimpan, dinikmatin. Nanya sama ayah Andung, ayah Sadirman, yang suka sama mobil misalnya. Nih, kunci 12 ada di mana nyimpannya? Tahu tuh, nyimpannya ada di mana. Itu. Padahal kunci 12, kunci 13, kunci 8, kunci 9, kunci 10, dia kalau dideretin bedanya cuma dikit. Saya kunci 12 tahu bagi orang-orang yang suka menikmati. Nah, itu nikmatin. Jadi ada khairun thawabu wa khairun uqba. Khairun thawabu wa khairun amal. Ada Rabbana atina fid dunya. Hai Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ketemu lagi itu. Rabbuna rabbus samawati wal ard. La nad'u min duni ilaha laqad qulna idzan syatata. Nah, kayak begitu tuh disayang sama ayah bunda. Nah, ditandain di mana belokan-belokannya. Nah, insya Allah nanti kayak kuda. Kuda yang liar kalau sering-sering dielus, ntar bakal jinak sendiri. Gitu ya. Jangan juga kuda tuh katanya, Uspup sih belum tahu, cuma banyak di YouTube, banyak di medsos. Kuda tuh bisa tahu kondisi jiwa penunggangnya. Kalau penunggangnya itu grogi, kudanya juga mau gitu. Tapi kalau jiwanya tenang, penunggangnya, kuda juga bakal tenang. Sama. Kalau ayah bunda bawanya grogi, nggak bisa nih. Susah nih. Nggak bisa. Tapi kalau tenang, minta tolong sama Allah, minta pertolongan, ntar ayatnya juga bakal Allah jinakin. Itu ya, ayah bunda. Wadrib lahum masalal hayati dunia. Buatkan untuk mereka Muhammad contoh kehidupan dunia ini. Kamain seperti air anzalnahu yang kami turunkan dari langit. Minas sama dari langit. Fakhtalata bihi lalu dia bercampur dengan nabatul ard, tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Fa'asbaha hashiman lalu dia kering kerontang, habis mati. Tadhuruhu riyah ditiup oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Usbah nggak panjang-panjangin, ayah bunda, karena besok juga didetailin sama Allah tentang gimana sih kehidupan dunia yang sebentar ini, yang sesaat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita istiqomah dalam iman, dalam Islam, mati dalam husnul khotimah, dan terus berjuang menjadi hamba kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya udah bisa belum tuh? Doa kemarin, doa jadi kesayangan Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Jadi doa supaya minta cinta Allah. Terus doa juga yang Usbab sebutin tuh. Kemarin Usil posting. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ada di zikir pagi petang. Ada zikir pagi, Ustaz. Iya. Amalin dia, diajarin sama ulama dalam zikir pagi dan petang itu supaya diamalin.
Dan lebih nikmatnya kalau sudah tahu tuh artinya. Jadi nikmat. Iya, iya. Banyak orang yang zikir pagi tapi nggak tahu artinya apa. Akan Iya. jadi nikmat kalau tahu artinya. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.